Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febriani Taki. Saya akan mereview buku yang berjudul Sukses Memimpin oleh Dale Carnegie. Nah, di dalam buku ini terdapat 9 bagian, yaitu bagian pertama, jangan memberi perintah, pimpinlah. Yang kedua, karakteristik pemimpin sukses. Yang ketiga, menanamkan motivasi kepada staf kita. Yang keempat, memilih staf organisasi. Yang kelima, meningkatkan kinerja. Yang keenam, yaitu menjadi seorang pelatih. Yang ketujuh, mendelegasikan tanpa rasa takut. Yang kedelapan, mendorong inovasi dan kreativitas. Dan yang terakhir, yaitu mengatasi masalah kepemimpinan. Pertama, jangan memberi perintah, tapi pimpinlah. Nah, Dale Carnegie itu bertanya, apa sih karakter terpenting yang sebaiknya dimiliki oleh seorang pemimpin? Lalu dia menjawab, bukan mentalitas yang kuat, bukan keberanian, bukan rasa humor, dan bukan kebaikan, tetapi yang dimiliki itu yaitu kemampuan berteman atau kemampuan melihat yang terbaik dari diri orang lain. Selanjutnya, di dalam bab ini saya menyebutkan ada 8 hal utama yang harus diperhatikan. Yang pertama itu pemimpin melayani. Jadi pemimpin sejati itu dia melayani orang-orang mereka dan bukan sebaliknya. Jadi bukan orang-orang mereka yang melayani si pemimpin, tapi pemimpin yang melayani orang-orang yang bekerja kepadanya. Selanjutnya itu pemimpin melayani staf mereka. Jadi William Marriott, seorang pengusaha perhotelan, menyampaikan dengan singkat bahwa pekerjaan saya adalah memberi motivasi, mengajar, membantu, dan memberi perhatian kepada orang. Nah, memberi perhatian kepada orang ini, yaitu pemimpin yang baik itu benar-benar harus memberi perhatian kepada orang-orang mereka, dan para pemimpin ini semampu mereka mempelajari kekuatan dan keterbatasan orang-orang mereka, apa yang mereka sukai dan yang tidak mereka sukai, bagaimana tindakan dan reaksi mereka, dan para pemimpin ini meluangkan waktu untuk bekerja dengan mereka, memberikan sumber daya, perangkat, dan cara untuk melaksanakan pekerjaan mereka secara efektif. Selanjutnya itu pemimpin memberdayakan orang-orang mereka. Jadi di dalam bahasa manajemen saat ini, kata memberdayakan ini digunakan dalam arti yang lebih luas, yaitu membagi otoritas dan pengawasan yang dimiliki oleh seorang manajer kepada orang-orang di bawah pengawasannya. Jadi manajer ini tidak membuat setiap keputusan mengenai cara melakukan suatu pekerjaan, tetapi orang-orang yang melakukan pekerjaan itulah yang berpartisipasi memikirkannya. Yang selanjutnya yaitu perbedaan mengelola versus memimpin. Apa sih perbedaan mengelola dan memimpin itu? Jadi mengelola itu berarti menekankan agar orang mengikuti perintah seringkali tanpa perlu bertanya. Jadi inilah cara menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi kalau memimpin itu yaitu mendorong kreativitas dengan cara mengumpulkan gagasan-gagasan orang, baik secara informal melalui kontak sehari-hari maupun secara formal dalam rapat, program pengumpulan saran, dan kegiatan serupa. Jadi mengelola itu memberitahukan tanggung jawab mereka kepada orang-orang, sedangkan memimpin itu memberdayakan orang, memberi mereka perangkat untuk membuat keputusan sendiri dengan arahan yang diterima oleh semua yang terlibat. Selanjutnya itu bos baik dan bos buruk. Nah, di dalam bos baik dan bos buruk ini terdapat beberapa bagian yang bisa dikategorikan, yaitu ada yang bos yang santai, ada penyelia yang keras. Penyelia ini dia seperti seorang manajer. Lalu penyelia terbaik, dan adapun perbedaan dari bos dan pemimpin. Nah, kembali dulu untuk ke slide yang berikutnya, yaitu perbedaan bos dan pemimpin. Jadi perbedaan bos pemimpin itu dan pemimpin itu bisa dilihat secara signifikan, karena kalau bos dia itu pemimpin ya, bukan pemimpin. Jadi bos itu adalah orang yang menggerakkan orang, sedangkan pemimpin itu orang yang mengarahkan orang. Jadi kalau bos itu dia hanya mengarahkan orang saja, tetapi kalau pemimpin dia yang mengarahkan orang-orangnya. Yang kedua, menanamkan ketakutan. Jadi seorang bos ini seringkali menanamkan ketakutan kepada orang-orang bekerja kepadanya. Sedangkan seorang pemimpin itu menginspirasi antusias. Yang selanjutnya itu mengatakan kerjakan. Jadi seorang bos ini hanya mengatakan kerjakan itu. Tapi kalau seorang pemimpin dia mengatakan mari kerjakan. Jadi dia seakan-akan mengajak orang-orangnya itu untuk bekerja sama dengan si pemimpin ini. Yang selanjutnya itu membuat pekerjaan menjadi membosankan. Jadi seorang bos ini seringkali membuat pekerjaannya ini terasa membosankan, sedangkan kalau seorang pemimpin itu membuat pekerjaannya menjadi lebih menarik. Selanjutnya bersandar pada kewenangan. Jadi seorang bos ini hanya bersandar kepada kewenangan yang sudah ada.
Sedangkan kalau seorang pemimpin itu dia bersandar pada kerjasama. Selanjutnya kalau bos itu mengatakan saya dan selalu saya. Sedangkan pemimpin itu mengatakan kita. Jadi di sini dia merasa dia itu bersama orang-orang mereka. Sedangkan bos itu mengatakan hanya dia, hanya mementingkan dirinya sendiri. Nah, kembali lagi ke slide sebelumnya dan kesalahpahaman. Jadi beberapa orang itu segan mengambil peran sebagai pemimpin. Untuk menjadi pemimpin, menurut mereka diperlukan karakter kepemimpinan, bawaan seperti karisma atau kepribadian tak kasat mata yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi orang lain. Nah, memang sih benar bahwa beberapa pemimpin terbesar di dunia terlahir seperti itu. Mereka memiliki pesona khusus yang menawan publik, namun mereka adalah pengecualian. Jadi sebagian besar pemimpin yang sukses adalah pria dan wanita yang bekerja keras untuk sampai kepada posisi mereka. Nah, selanjutnya itu cobalah peran platinum. Jadi ketika kita mengelola orang, ada kaidah emas, perlakukan orang lain itu sebagaimana orang lain ingin memperlakukanmu. Jadi itu adalah nasihat yang baik, namun hanya sampai pada titik tertentu. Jadi tidak semua orang itu sama. Jadi memperlakukan mereka itu sebagaimana kita ingin diperlakukan itu tidak sama dengan memperlakukan mereka sebagaimana mereka ingin diperlakukan. Jadi selanjutnya hasil kerja seorang pemimpin harus melampaui kinerja optimal. Jadi produksi, kinerja, dan profit adalah aspek-aspek penting dalam pekerjaan kita sebagai manajer. Namun, apakah hanya hal-hal itu yang harus kita pertimbangkan? Tentu saja jika kita ingin usaha kita bertahan, usaha itu harus menghasilkan. Namun, pengembangan karyawan merupakan hal yang sama pentingnya. Jadi jika kita mengabaikan potensi orang-orang kita, kemampuan tim untuk meraih hasil jadi terbatas. Akibatnya, kita mendapatkan keuntungan jangka pendek dan mengorbankan keberhasilan jangka panjang atau bahkan kelangsungan hidup perusahaan. Selanjutnya, Dale Carnegie juga berkata, pujilah setiap kemajuan, betapapun kecilnya. Hal ini akan memberikan inspirasi kepada orang lain untuk terus memperbaiki. Jadi ketika kita selalu memuji setiap kemajuan yang sangat-sangat kecil saja yang telah dilakukan oleh orang-orang yang bekerja untuk kita, jadi ini juga akan memberikan inspirasi kepada orang lain untuk terus memperbaiki diri mereka. Selanjutnya itu beralih dari melakukan menjadi pemimpin. Jadi beralih dari melakukan menjadi pemimpin itu salah satu alasan seorang dipromosikan ke posisi manajerial dan kepemimpinan adalah mereka efektif ketika melakukan pekerjaan. Nah, selanjutnya itu menyeimbangkan manusia dan proses. Nah, untuk menjadi manajer yang efektif, kita harus menciptakan keseimbangan antara manusia dan proses. Selanjutnya itu menyeimbangkan motivasi dan tanggung jawab. Nah, tanpa motivasi ini tidak ada pekerjaan yang selesai. Namun, beberapa orang percaya bahwa orang akan mengalami demotivasi segera setelah mereka diberikan tanggung jawab. Selanjutnya itu berkomunikasi dan melatih untuk mendapatkan hasil. Nah, saat ini tugas seorang manajer itu adalah membangun anak buah. Nah, ketika kita menciptakan lingkungan yang memungkinkan karyawan kita mencapai hasil, mengembangkan kalian baru dan menjadi sukses, maka kita memenuhi panggilan tertinggi sebagai seorang manajer dan pemimpin. Selanjutnya yaitu menetapkan tujuan dan membuat rencana untuk meraihnya. Nah, langkah pertama dalam menerapkan keahlian kepemimpinan adalah menetapkan tujuan. Nah, seperti seorang navigator andal, pemimpin yang efektif itu menentukan tujuan yang harus ditetapkan dan bagaimana serta kapan waktu yang tepat untuk meraih tujuan tersebut. Selanjutnya ada proses penetapan tujuan. Nah, proses penetapan tujuan ini memakan waktu, energi, dan upaya. Kita harus merencanakan apa yang benar-benar ingin kita raih, menetapkan jadwal, menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk masing-masing aspek pekerjaan yang dimiliki. Selanjutnya itu membangun fleksibilitas. Nah, kadang-kadang kita tidak dapat meraih tujuan yang ditetapkan. Nah, keadaan mungkin berubah. Apa yang kelihatannya dapat berjalan mungkin tidak lagi berlaku. Daripada frustasi, kita harus bersikap fleksibel dalam menghadapi hal tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan berubah sejalan dengan perubahan keadaan. Di sini kita menetapkan tujuan berdasarkan keadaan tertentu yang
kita antisipasi selama berlangsungnya proyek. Selanjutnya itu membuat tim menerima proses penetapan tujuan. Nah, di dalam sebuah seminar penetapan tujuan, seorang peserta mengeluh, saya sulit untuk membuat orang menerima konsep keseluruhan. Nah, mereka begitu terbenam dalam pekerjaan individual sehingga tidak dapat melihat melampaui masalah mereka sendiri. Nah, ada beberapa cara untuk mengatasi situasi tersebut, yaitu antara lain libatkan setiap orang yang ada dalam departemen atau dalam tim proyek kita ke dalam tahapan awal proses dari perencanaan tersebut. Selanjutnya itu proses perencanaan. Nah, di dalam proses perencanaan ini seluruh tim itu harus dilibatkan dalam pembentukan rencana untuk setiap proyek atau tugas agar lebih efektif, hasilnya lebih efektif. Selanjutnya, hambatan dalam menerapkan tanggung jawab. Nah, hambatan dalam menerapkan tanggung jawab ini, sebaik apapun suatu rencana yang dirancang, selalu ada kemungkinan rekan-rekan kita atau manajer kita menentangnya. Jadi hasil dari diri kita atau hasil dari rekan tim kita tergantung pada penanganan situasi ini. Nah, selanjutnya Dale Carnegie juga pernah berkata bahwa orang sukses itu mengambil keuntungan dari kesalahannya dan mencoba lagi dengan cara lain. Jadi mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada dan belajar dari kesalahan yang telah mereka perbuat sebelumnya, dan mencoba cara lain lagi untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan sebelumnya. Selanjutnya pada bagian ketiga yaitu menanamkan motivasi kepada staf kita. Jadi yang pertama itu pengakuan sebagai individu. Jadi ketika kita mengakui karyawan kita, kehebatan karyawan kita, keberadaan karyawan kita, maka mereka juga akan merasa dihargai. Selanjutnya itu bangga dalam bekerja, perasaan memiliki perlakuan yang adil. Jadi perlakuan yang adil ini kita memperlakukan semua orang secara adil, tidak memandang jabatan dari orang tersebut. Selanjutnya kesempatan mengekspresikan gagasan. Jadi di sini kita sebenarnya lebih kreatif dari apa yang kita pikirkan. Jadi kita harus membiasakan diri untuk mendorong orang-orang bekerja untuk kita untuk memberikan saran dan mempertimbangkan saran itu dengan serius. Jika saran itu tidak bisa diterima, jelaskan alasannya, namun jangan pernah mengabaikannya. Selanjutnya yaitu memotivasi demi kinerja puncak. Jadi kita harus memotivasi orang lain, kita harus memotivasi orang bekerja dengan kita agar kinerja juga akan semakin efisien. Selanjutnya itu apa sih yang membuat karyawan hidup? Jadi yang membuat karyawan hidup itu yang pertama itu pengakuan dan penghargaan, yang kedua pekerjaan yang menggugah dan memuaskan, yang ketiga jalur karir yang jelas dan kesempatan untuk berkembang, yang keempat manajer yang menghargai hidup seimbang, yang kelima kompensasi dan manfaat yang kompetitif. Selanjutnya ada lagi metode operasi. Nah, di metode operasi ini terdapat yang pertama itu personality atau kepribadian, yang kedua ada exceptional karakteristik atau karakteristik yang luar biasa, yang ketiga ada opportunity atau kesempatan, yang keempat participation atau partisipasi, dan yang kelima leadership atau kepemimpinan, dan yang keenam expectation atau ekspektasi. Nah, di sini terdapat juga yaitu seleksi yang buruk, karyawan yang baik dengan kinerja menurun, kebosanan, peluncur atau poster, memperkaya pekerjaan, dan membuat staf terlibat. Jadi di sini adalah hal-hal yang kita bisa lakukan untuk menanamkan motivasi kepada staf kita agar kinerja yang mereka lakukan itu lebih efisien untuk mencapai hasil yang lebih baik. Selanjutnya itu memilih staf organisasi. Jadi sini ada 5 bagian. Yang pertama yaitu membangun spesifikasi pekerjaan yang realistis. Jadi kita bisa lebih efektif dalam memilih orang-orang yang akan bekerja dengan kita, yang akan bekerja sama dengan kita, dan menjadi tempat kita bergantung agar pekerjaan diselesaikan dengan cara mencari spesifikasi pekerjaan yang realistis. Yang selanjutnya yaitu seleksi pelamar. Jadi di bagian seleksi pelamar ini ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama, apakah si pelamar ini memenuhi spesifikasi dasar. Yang kedua, carilah hal-hal yang dihilangkan. Yang ketiga yaitu carilah hal-hal yang tidak konsisten. Yang keempat, carilah kemajuan. Selanjutnya yaitu mendapatkan yang terbaik dari wawancara. Nah, dengan menanyakan aspek spesifik mengenai suatu proyek dan bukan sekedar menerima pernyataan pelamar, kita akan mendapatkan pandangan yang jelas mengenai pengalaman aktual pelamar dan bukan generalisasi umum yang seringkali didapat dari wawancara pekerjaan. Nah, hal ini akan membantu kita mengidentifikasi pencapaian real pelamar. Selanjutnya itu evaluasi karakter personal. Jadi di sini kita tidak saja memperkerjakan kalian seseorang, namun juga karakteristik personal yang dibawa individu ke dalam
pekerjaan. Jadi seseorang yang berpenampilan baik, menarik, memiliki bakat dan pencapaian yang ringan serta pembawaan yang menyenangkan, dia akan meninggalkan kesan yang begitu baik sehingga kita tidak mungkin jadi terlalu terpengaruh oleh polesan tersebut. Nah, untuk menentukan kepribadian sebenarnya dari seorang pelamar, kita harus melihat di bawah permukaan. Selanjutnya itu memilih karyawan terbaik. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus dilihat dalam memilih karyawan terbaik. Yang pertama yaitu kita menyukai orang-orang seperti kita. Yang kedua, kepercayaan diri. Yang ketiga, lancar berekspresi. Yang keempat, sikap awas. Yang kelima, kematangan. Yang keenam, rasa humor. Yang ketujuh, kecerdasan. Yang kedelapan, perhatikan efek halo. Yang ke-9, cari catatan keberhasilan. Yang ke-10, kehangatan. Yang ke-11, kepekaan terhadap umpan balik. Yang ke-12, sifat alami. Yang ke-13, memberikan informasi kepada pelamar. Dan yang terakhir yaitu kapan dan apa yang harus diceritakan mengenai pekerjaan tersebut. Dale Carnegie juga pernah berkata bahwa ketika berbicara dengan orang lain, dengarkan dengan penuh perhatian, jangan menampakkan sikap bosan atau membiarkan ekspresi saya sudah tahu terkilas di wajah. Yang kelima itu meningkatkan kinerja. Jadi di meningkatkan kinerja ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu persiapan. Nah, di persiapan ini semua kinerja baik di lapangan golf maupun di pekerjaan itu harus diawali dengan persiapan. Yang kedua yaitu kompetensi teknis. Langkah pertama untuk meraih kinerja yang baik adalah memiliki pengetahuan sebanyak mungkin tentang suatu topik. Nah, kompetensi dalam suatu pekerjaan seperti halnya pada olahraga dimulai dari mempelajari hal-hal dasar dan kemudian berlanjut ke aspek prosedur yang lebih kompleks. Selanjutnya yaitu pelatihan. Nah, pelatihan itu tidak berhenti sampai seseorang mendapatkan kompetensi teknis. Jadi di sini atlet terbaik pun akan terus berlatih walaupun mereka sudah sangat sukses. Yang selanjutnya yaitu mengajari orang lain. Jadi salah satu cara untuk menyempurnakan keahlian kita adalah dengan mengajari orang lain. Selanjutnya itu mencoba. Para juara tidak pernah berkata hal itu tidak bisa dilakukan, tetapi mereka mencari jalan untuk mengatasi hambatan. Jadi bahkan sang juara tidak selalu menang, namun mereka tidak pernah kalah tanpa sebelumnya mencoba untuk menang. Selanjutnya itu berpikir. Jadi langkah terakhir untuk mempersiapkan kinerja yang kuat adalah berpikir. Selanjutnya itu proses kinerja. Jadi di standar kinerja biasanya didasari oleh pengalaman kerja para karyawan sukses yang sudah melakukan jenis pekerjaan itu dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya terdapat standar kinerja yang harus spesifik. Selanjutnya standar kinerja yang harus dapat diukur dan penilaian kinerja formal. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu pentingnya penilaian formal dan yang kedua itu sisi buruk penilaian kinerja. Selanjutnya itu memilih sistem terbaik, sistem berbasis karakter, evaluasi berbasis hasil, penilaian 360 derajat dan wawancara evaluasi karyawan. Nah, selanjutnya Dale Carnegie juga pernah berkata setiap orang bodoh itu bisa menyalahkan, bisa mengomel, bisa mengkritik, namun diperlukan karakter dan kontrol diri untuk memahami dan memaafkan. Yang keenam itu menjadi seorang pelatih. Jadi yang bagian pertama yaitu membantu anggota tim menangani pekerjaan mereka. Jadi kelompok atau tim kerja itu terdiri atas individu-individu. Setiap orang dalam kelompok memiliki kontribusi terhadap keberhasilan misi dari tim itu. Selanjutnya yaitu latih tim. Nah, jadi saat ini banyak pekerjaan yang dilakukan oleh tim sehingga pelatihan yang diberikan untuk setiap anggota tim tidaklah memadai untuk mendorong mereka meraih kinerja yang luar biasa. Selanjutnya itu berikan kata-kata penyemangat. Jadi sama halnya dengan pelatih atletik yang memberi kata-kata penyemangat kepada sebuah tim sebelum pertandingan berlangsung dan selama waktu istirahat, ketua tim juga menyadari bahwa kata-kata penyemangat ini akan merangsang produksi dan meningkatkan kembali kekuatan anggota tim saat antusiasme mulai memudar. Selanjutnya yaitu pelatih dan anggota yang dilatih harus percaya pada visi. Jadi salah satu konsep terpenting saat pelatihan adalah memiliki visi dan tujuan akhir. Selanjutnya bangun sikap yang tepat, yaitu seberapa baik kita mengenal karyawan, menentukan secepat apa kita mengetahui bahwa kita memiliki orang yang tepat untuk melakukan suatu pekerjaan dan cara memotivasi mereka. Selanjutnya itu bangun sikap Selanjutnya yaitu sediakan sumber daya. Jadi manajer yang efektif itu memastikan semua sumber daya yang diperlukan untuk proses pelatihan tersedia, termasuk waktu, uang, peralatan, dan alat bantu pelatihan, informasi, rujukan, dan dukungan tingkat tinggi. Dan yang terpenting adalah komitmen personal untuk meraih keberhasilan dari semua orang yang terlibat. Selanjutnya itu identifikasi kekuatan dan kesempatan untuk perbaikan. Selanjutnya itu harga pencapaian. Jadi sini adalah salah satu cara terbaik untuk mempertahankan pertumbuhan kemajuan adalah dengan menghargainya. Selanjutnya itu jadilah mentor, jadikan orang lain sebagai mentor. Jadi salah satu pendekatan terbaik dalam mengembangkan karyawan
adalah dengan mendorong rekan-rekan yang berpengalaman untuk menjadi mentor bagi peserta pelatihan. Selanjutnya itu mengoreksi kesalahan. Jadi dari waktu ke waktu orang-orang terbaik pun melakukan kesalahan dalam pekerjaan mereka. Jadi tanggung jawab manajer adalah mengoreksi kesalahan tersebut untuk mempertahankan semangat dan mendapatkan yang terbaik dari karyawan kita. Jadi kita harus mengoreksi kesalahan tanpa menimbulkan penolakan atau membuat rekan kerja kita merasa kurang atau lebih rendah. Selanjutnya yang ketujuh itu mendelegasikan tanpa rasa takut. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan di sini, yaitu yang pertama alasan untuk mendelegasikan. Jadi alasan untuk mendelegasikan ini salah satu alasan itu adalah delegasi memungkinkan kita untuk mendistribusikan beban kerja sehingga mempercepat proses penyelesaian dari suatu pekerjaan. Selanjutnya itu jangan takut untuk mendelegasikan. Terkadang manajer itu takut untuk memberikan suatu pekerjaan kepada bawahannya karena manajer takut untuk mendelegasikannya. Jadi jangan takut untuk mendelegasikan sesuatu kepada orang lain. Selanjutnya itu membangun kepercayaan diri. Jadi sebagian besar rasa takut itu disebabkan oleh rasa kurang percaya diri yang dimiliki oleh seseorang. Jadi ketika kita bisa ahli dalam pekerjaan kita, jadi kita bisa membangun kepercayaan diri kita sehingga kita bisa mendapatkan penghargaan dari hal tersebut. Selanjutnya yaitu merencanakan tugas dan apa yang didelegasikan itu harus dikomunikasikan dengan efektif. Selanjutnya itu beri penerima delegasi perangkat untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi kita harus memberikan suatu perangkat, suatu alat atau suatu cara kepada orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jadi kita membuat si penerima delegasi itu perangkat untuk memudahkannya menyelesaikan suatu pekerjaan. Sehingga itu membuat rencana kegiatan. Jadi kita harus membuat rencana kegiatan agar apa yang akan dilaksanakan itu berjalan dengan lancar. Selanjutnya tetapkan titik kontrol. Tindak lanjut, kita tidak melepaskan saat mendelegasikan dan memberi delegasi kepada tim. Jadi ketika struktur sebuah organisasi itu dibagi menjadi beberapa tim, pekerjaan didelegasikan dan ditugaskan sebagai aktivitas tim. Jadi ketika karyawan memiliki kontrol terhadap tugasnya, ia akan melakukan pekerjaan dengan penuh antusiasme dan komitmen. Nah, ada satu kutipan dari Dale Carnegie, yaitu orang jarang berhasil kecuali ketika mereka menikmati apa yang mereka lakukan. Jadi banyak sekali orang yang gagal karena mereka kurang menikmati apa yang mereka lakukan. Jadi kita harus menikmati apa yang kita lakukan terlebih dahulu untuk mencapai keberhasilan dan kesuksesan. Yang ke-8 yaitu mendorong inovasi dan kreativitas. Nah, di sini yang pertama itu mekanisme berpikir. Jadi mekanisme berpikir dalam otak manusia itu digambarkan atas dua unsur, yaitu yang pertama satu bagian untuk pemikiran kreatif yang terbatas dan bagian lain untuk pemikiran analitis dan penuh pertimbangan. Jadi istilah pemikiran lampu hijau diterapkan pada proses berpikir yang paling kondusif dalam menghasilkan gagasan. Dalam contoh ini ditekankan kuantitas bukan kualitas gagasan. Selanjutnya itu setiap orang itu kreatif. Jadi setiap orang itu kreatif, sayangnya justru kreatif yang mengalir dengan begitu mudah ketika dipelihara sudah dipangkas pada kebanyakan orang sejak kecil dengan menerapkan analisis berlebihan dan kepatuhan pada figur otoritas dalam hidup mereka. Selanjutnya itu menutup kreativitas. Jadi tidak semua gagasan itu harus berhasil atau bahkan bernilai untuk dijalankan. Meski demikian, setidaknya jika kita memikirkan dan berbicara dengan orang lain tentang suatu gagasan, kita bisa menjelajahi kemungkinannya. Jika gagasan ditolak, pelajarilah alasannya, jangan berkecil hati. Jadi seringkali suatu gagasan itu walaupun kelihatannya baik, tidak sesuai dengan aplikasi spesifik atau tepat untuk suatu waktu. Jadi bukan berarti gagasan itu tidak baik, dan juga sebaiknya tidak diinterpretasikan sebagai serangan personal. Selanjutnya itu membangun kreativitas. Jadi kebanyakan orang tidak benar-benar percaya bahwa dirinya itu kreatif. Jadi seumur hidup mereka diajari bahwa kreativitas adalah bakat spesial yang hanya dimiliki oleh seniman, oleh penemu, dan para jenius. Jadi itu tidak benar ya. Jadi psikolog itu membuktikan bahwa pemikiran kreatif itu bisa ditumbuhkan. Jadi ada beberapa hal yang membuat diri kita lebih kreatif. Yang pertama yaitu kita harus observasi terlebih dahulu. Yang kedua modifikasi. Yang ketiga substitusi. Yang keempat eliminasi. Dan yang kelima itu kreativitas kelompok. Jadi di sini kebanyakan orang membayangkan sosok kreatif itu
seperti seseorang yang bekerja dan menghasilkan gagasan atau penemuan seperti Bill Gates atau Steve Jobs. Jadi di sini sesungguhnya banyak konsep kreatif yang datang dari sekelompok orang yang bekerja bersama-sama. Jadi interaksi dan saling menumpuk gagasan berangsang sintesis gagasan. Selanjutnya yaitu terbukalah terhadap semua gagasan. Nah, perusahaan kita itu berbeda. Sesering apa sih kita mendengar kalimat tersebut? Jadi banyak perusahaan merasa dirinya unik, dan jika suatu gagasan, proses atau program tidak dibuat oleh mereka sendiri, gagasan itu tidak akan menjawab kebutuhan mereka. Selanjutnya yaitu keluarlah dari rutinitas. Jadi ketika orang-orang itu bekerja sama dalam waktu yang lama, mereka cenderung memikirkan hal yang sama. Jadi gagasan yang diajukan oleh seseorang mungkin akan diterima semua orang tanpa analisis kritis, karena semua orang dalam kelompok melihat dengan cara yang sama. Selanjutnya yaitu benchmarking. Lalu pesaing langsung di sini yaitu seseorang mungkin bertanya mengapa perusahaan yang sukses mau membagi rahasia sukses mereka dengan pesaing. Jadi betul bahwa banyak organisasi tidak mau berbagi rahasia dagang, namun banyak faktor pendukung kualitas prima ternyata tidak terletak pada rahasia, melainkan pada proses yang bermanfaat bagi semua. Jadi selanjutnya itu melihat ke industri lain. Jadi industri kita tidaklah unik. Bisnis yang berbeda dari kita mungkin menghadapi masalah yang serupa dengan kita dan berhasil mengatasinya. Jadi mereka mungkin sangat senang untuk membantu kita. Jadi selanjutnya doronglah karyawan untuk melakukan pembandingan. Jadi di sini belajarlah dari perusahaan lain, tidak hanya terbatas pada para eksekutif. Setiap individu itu harus didorong untuk meningkatkan keterampilan mereka dengan mencari orang lain di bidang keahlian mereka. Selanjutnya itu ambillah kesempatan. Jadi kita harus mengambil kesempatan yang ada sebaik-baiknya dan jangan takut untuk berkomitmen. Selanjutnya juga kita jangan segan untuk tidak sepakat terhadap sesuatu. Dan sang juara itu harus mengambil resiko. Jadi dia harus berani untuk mengambil segala sesuatu yang ada, walaupun resikonya itu sangat besar. Selanjutnya itu apa sih hal buruk yang mungkin terjadi? Jadi di dalam bukunya How to Stop Worrying and Start Living, Dale Carnegie itu memberi nasihat bahwa ketika kita menghadapi kesulitan, bertanyalah pada diri sendiri, apa sih hal terburuk yang mungkin terjadi? Jadi bersiaplah untuk menerima yang terburuk, cobalah untuk memperbaiki yang terburuk. Selanjutnya itu kita perlu mengambil resiko kegagalan agar menjadi lebih kreatif. Jadi kita harus mengambil resiko kegagalan untuk menjadi lebih kreatif lagi. Jadi kita semua itu gagal dalam banyak hal yang kita lakukan sepanjang hidup. Namun kita belajar dari kesalahan kita dan memanfaatkan apa yang kita pelajari untuk mengatasinya. Dan yang terakhir yaitu yang ke-9, mengatasi masalah kepemimpinan. Jadi di sini ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah kepemimpinan, yaitu yang pertama, kuasai pekerjaan kita. Yang kedua yaitu memperlakukan karyawan kita dengan adil. Yang ketiga, membela karyawan kita. Yang keempat, memberi karyawan penghargaan atas apa yang telah mereka lakukan. Dan yang kelima yaitu mendengarkan rekan-rekan kerja kita. Yang keenam yaitu kita mendukung karyawan kita. Dan yang terakhir yaitu kesalahan dalam memimpin yang kita harus hindari. Ada 9 kesalahan dalam memimpin yang kita harus hindari. Yang itu yang pertama, melangkah dengan kaki yang salah. Yang kedua, menangani karyawan. Yang ketiga, kegagalan mengenali dan memanfaatkan bakat karyawan. Yang keempat yaitu menghadapi negativisme. Yang kelima, kontrol emosi. Yang keenam, tetapkan arah yang mudah dipahami. Yang ketujuh, dengarkan apa yang tidak diucapkan. Yang kedelapan, berupaya membangun hubungan positif. Dan yang kesembilan yaitu menanamkan disiplin. Jadi itulah hasil presentasi saya mengenai buku Sukses Memimpin oleh Dale Carnegie. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.